Kemarin kami bahas tentang perantauan yang merusaki tuan rumah. Sekarang kami bahas lagi tentang kebalikan, di mana perantauan yang dirusaki oleh tuan rumah. Ya, kasus ini terjadi di Belgia dan terjadi pada seorang mahasiswa. Dia bukan asli orang Belgia, tapi dia orang Senegal di Afrika sana. Cuma dia sudah lahir dan kecil di Belgia, di mana orang tuanya bekerja secara imigran dan bekerja di sebuah pabrik roti di kota Brussels, ibu kota Belgia. Namun, di balik pekerjaannya yang hanya sebatas buruh pabrik di Belgia, dia juga berhasil menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Walaupun kuliahnya tidak tuntas. Tapi, orang tua selalu menganggap prestasi luar biasa jika sudah mengkuliahkan anaknya. Lantas, siapakah dia? Ini dia Sandadia. Cerita selengkapnya ada di Kebang Tom Stories. Jadi, Sandadia merupakan anak mahasiswa yang tewas terkena hipotermia akibat perpeloncoan kampus yang mengerikan dari Belgia. Dia lahir pada tanggal 9 April 1998 dan merupakan bintang Aries. Anak kedua dari Bapak Usman Dia, yang merupakan warga Senegal yang merantau ke Belgia sejak tahun 1973 sebagai pengungsi. Di sana, beliau berjuang keras melawan aksi rasisme di benua biru itu dan berjuang hari-hari dengan bekerja di sebuah pabrik roti di Brussels. Sampai mereka bisa membeli rumah di sebuah kota bernama Idegem. Kota yang terletak di antara Brussels dan Antwerp. Kota ini dan mendapatkan istri orang Belgia juga. Lalu memiliki 3 orang anak termasuk Sandadia sebagai anak kedua. Akhirnya, saat Sandadia mulai tumbuh menjadi anak-anak, Pak Usman terus berupaya pikirkan bagaimana kelak esok anaknya bisa kuliah. Pikiran panjangnya itu membuat Bapak sangat menyarankan anaknya untuk kuliah di Jepang. Dan rupanya benar, Sandadia memang dari kecil sudah begitu suka dengan anime-anime yang membuatnya sedikit fasih bahasa Jepang. Di samping itu, Sandadia sudah menanamkan kecintaannya pada matematika. Sanda memang pintar, tapi kepintarannya kadang sering diperdebatkan di sekolah akibat perbedaan ras. Di situ, Sanda akhirnya memutuskan untuk mencari bakat lain. Dan bakat lain ini ada pada musik juga. Namun di tengah jalan, setelah lulus SMA, dia gagal melanjutkan kuliah di Jepang karena tidak memenuhi passing grade beasiswa Jamaba kampus Jepang untuk wilayah Belgia. Dan sebagai gantinya, dia masih mendapatkan beasiswa penuh di salah satu kampus bernama Universitas Katolik Leuven atau disebut KU Leuven. Masih di kampungnya sendiri. Tapi itu termasuk unggulan di Belgia. Di tingkat dunia, kampus ini memiliki peringkat 63 terbaik sedunia. Di Belgia sendiri, kampus ini menduduki peringkat ke-6. Di situ, dia mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan teknik sipil universitas itu, karena dia bercita-cita menjadi seorang arsitek. Asalkan beasiswa itu didapat dengan syarat beasiswa akan dikasihkan jika dia aktif di organisasi. Sama seperti di Indonesia. Jika mau mendapatkan beasiswa penuh, syaratnya selain IP-nya yang dipertahankan, juga harus aktif di organisasi. Sandadia menjalani kuliah di kampus itu. 1-2 bulan ditinggalkan di asrama. Tapi sesekali
Sanda menginginkan pulang pergi kampus. Jadi terkadang tidur di asrama dan kadang tidur di rumah. Karena jarak ED Game rumahnya itu ke Q11 sendiri cuma sekitar 1,3 jam kalau ditempuh menggunakan kendaraan mobil. Dan saat kuliah di KU Leuven, Sanda sudah diamanatkan oleh kakaknya jika dia perlu mengambil organisasi. Namun, seharusnya tidak organisasi luar kampus, karena itu berbahaya. Mereka penganut Eropa radikalis, model seperti Nazi Jerman. Tapi, Sanda tidak memahami hal itu. Dia memilih bergabung dengan sebuah organisasi mahasiswa yang bersifat kontroversi bernama Reuzegom. Reuzegom ini terdiri dari anak konglo-konglo merat Eropa yang kuliah di KU Leuven. Organisasi ini memang nyaris dilarang di kampus ini oleh pihak rektor. Karena aksi-aksi mereka memang dinilai cukup gila sekali, di luar nalar. Mereka sendiri berdiri sejak tahun 46 dan sudah mengalami banyak kasus yang mereka buat. Dan banyak informasi yang ditutup oleh pihak kampus karena tak mau terjadi dropout dari member di sini. Sampai-sampai mereka waktu itu sempat viral gara-gara mengurung puluhan kucing dalam satu kandang, bersesak-sesakan, dan ini termasuk kekejaman terhadap hewan. Parahnya lagi, mereka merekam semua kejadian itu ke dalam YouTube. Pihak rektor mengetahui ini, tapi pihak rektor tak bisa berbuat apa-apa, karena memang orang dalam di organisasi ini kuat sekali. Bahkan beberapa demisioner atau alumni organisasi ini ada yang pernah menjabat sebagai rektor. Itu membuat pihak rektor tak ada satupun yang berani membubarkan organisasi berlambang singa ini. Dan mereka pun juga sebetulnya cuma rekrut mahasiswa dari 3 fakultas, yaitu hukum, teknik, dan ekonomi. Selain itu, no way. Nah, sampai tahun 2015, sejak mereka dibentuk tahun 1946, belum ada member dari luar Eropa, termasuk Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Semua anggota rata-rata harus bersifat golongan tertentu, dan yang dipilih adalah orang keturunan ras Jermanik atau ras Eropa asli, atau penduduk asli Belgia, bukan campuran manapun. Dan baru di tahun 2018, inilah saatnya Sandadia menjadi member Afrika pertama di organisasi ini. Ini memang dinilai cukup mencolok sekali. Dan di sini dia menjadi figur selama perpeloncoan yang membuat lahirnya tragedi mengerikan ini. Sandadia akhirnya resmi direkrut menjadi calon member Reuzegom ini. Dengan syarat dia harus menjalani ospek dulu selama 1 bulan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 5 November sampai 5 Desember 2018. Di situ semulanya mereka tak bermaksud apa-apa dengan Sanda, karena di samping Sanda juga ada 2 member lagi yang merupakan orang Belgia asli yang turut hadir, tapi rencananya mereka akan memprospek lebih terhadap Sandadia. Karena Sanda anggota asing baru yang tentu harus mendapatkan perlakuan lebih kasar daripada yang lain. Tes mulanya, mereka pertama harus bercosplay ala Yesus. Dengan mengenakan jubah putih, mereka diberi rambut panjang dan wajib berkhutbah di tempat penuh keramaian di Brussels. Di situ mereka dibebaskan menaiki apapun,
bahkan menyebut-nyebut diri mereka sebagai utusan. Dan juga mereka diwajibkan untuk mencari pengikut. Jika mereka gagal, mereka sudah harus siap menerima hukuman. Semua wajib dicekoki alkohol sebanyak 2 botol, dan tak hanya itu, wajib menelan asam sulfat lebih dari 1 gelas. Usaha ini memang mustahil didapat. Apalagi Sanda yang bercosplay lain dari lain tentu hanya membuat cibiran pejalan kaki di sana. Tapi kedua teman Sanda juga gagal mendapatkan karena mustahil. Mereka masih muda, kurang pandai bicara, dan tak punya pengalaman marketing. Lalu mereka semua menjalani hukuman dicekoki alkohol sebanyak 2 botol. Baru lanjut asam sulfat. Itu sudah membuat perut mereka kembung. Sanda sendiri tidak pernah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti prospek itu. Lalu tes pertama gagal didapat. Selanjutnya mereka harus menjalani hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua ini tanggal 20 November 2018. Di sini mereka bertiga diajak kumpul bareng di sebuah bar di malam hari. Di sana ada berbagai macam minuman dimulai dari bir, alkohol, asam nitrat, dan jenis narkoba lainnya. Untuk yang ini, mereka tidak melakukan apapun, tapi hanya sebagai hukuman kelanjutan dari tes sebelumnya. Mereka semua dikumpulkan di Albatros Event Room, Brussels, malam hari. Di sana berkumpul seluruh member Reuzegom yang aktif dan juga para demisioner atau alumni. Mereka semua berlagak rasis, meneriaki Sanda dia dengan berbagai celaan, tapi juga mengerjai 2 orang rekan Sanda. Tapi Sanda yang paling banyak terkena bulian. Di situ, para demisioner juga turut mencekoki Sanda dia dengan alkohol dan juga bir. Sampai tubuh Sanda mulai panas dingin karena cuaca memang lagi dingin menjelang musim dingin. Di situ, Sanda nyaris kena hipotermia. Sudah tak bisa bergerak lagi badannya. Namun, tak lama kemudian, sekitar jam 12 lebih, Sanda diistirahatkan di kamar belakang bar itu untuk melanjutkan prospek besok. Berlanjut tanggal 1 Desember, mereka harus menyisir misi yang paling parah. Di sini, Sanda dan 2 rekannya harus aktif selama 24 jam penuh untuk mencari informasi apapun yang viral di sepanjang kota Leuven sampai ke Brussels. Jika mereka gagal memenuhi permintaan para anggota, ketiga personil ini akan dicekoki lagi 3 botol alkohol sekaligus. Tapi selama mereka mencari berita di masyarakat, mereka juga harus melakukan itu dalam keadaan mabuk. Mereka sudah diberi 1 botol bir sebelum melakukan aksinya. Bayangkan, dalam waktu 1 hari penuh, dia disuruh berlari ke sana kemari dalam keadaan mabuk, dan mereka tidak boleh makan. Sungguh kejam sekali. Akhirnya, sampai jam 12 malam tanggal 2 Desember, mereka dalam keadaan mabuk, tidak menemukan informasi apapun sampai akhirnya mereka pingsan. Karena lelah dan capek, lapar, dan sudah mengalami banyak hipotermia, akhirnya mereka bertiga pingsan di trotoar. Di situ mereka gagal menemukan informasi apapun di kedua kota itu. Sanda dan 2 rekannya dibawa ke sebuah rumah angker di tengah hutan, tak jauh dari hutan Vorselar. Rumah itu
berada di tengah hutan Voorsel, terkenal angkernya senegara Belgia. Tapi tempat itu dijadikan sebagai ritual penganut paham-paham satanik atau aliran-aliran sesat lainnya. Reussegon juga menjadikan ini sebagai basis tempat sandera sekaligus tes mental berupa siksaan. Member sebelumnya juga disekap di sini, tapi belum menimbulkan korban kala itu. Sanda dikurung di dalam kamar bersama 2 rekannya yang tertidur lelap. Pakaian mereka dirobek dan mereka mencoret-coret tubuh dan muka Sanda beserta 2 rekan lainnya. Dan dalam keadaan tidur, anggota Reussegon juga menyadari kalau 3 anggota baru ini belum minum air putih sejak pagi hari. Lalu mereka menegikkan air putih ke dalam mulut mereka yang sedang tidur. Dan mereka semua batuk-batuk. Lalu mereka mengguyur dengan air agar sadar. Tapi Sanda dia CS juga tak dalam keadaan sadarkan diri. Barulah besok hari mereka diangkut menggunakan mobil untuk diadakan upacara pelantikan di sebuah hutan dekat Antwerp. Di situ dia dimasukkan ke dalam mobil. Tapi di dalam mobil, bukan di kursi belakang, malah ditaruh di belakang bumper atau bagasi belakang mobil. Dengan diberi sedikit udara, kondisi Sanda dia dan 2 rekannya dalam keadaan mabuk, tak sadarkan diri, lemas, tak bertenaga, dan dibawa ke suatu hutan itu. Selama di sana, mereka rencananya akan mengadakan ritual yang katanya masih didukung sama dekan. Tapi tak benar informasi itu. Lalu Sanda, dia dan 2 rekannya dalam keadaan mabuk disuruh menggali tanah berbentuk kuburan. Konon ini sebagai tempat mereka tidur sebelum dilantik nanti jam 12 malam. Di situ beberapa anggota Reussegon dipecah menjadi 2 kubu. Salah satu tetap di hutan dan mengawasi gerak-gerik perempuan ini semua. Orang itu semua. Satu lagi harus ke kota setempat untuk membeli ikan hias hidup, kecap asin, dan zat-zat kimia yang berbahaya. Akhirnya sampai jam 3 sore, karena memang cuaca dingin menjelang turunnya musim salju, Sanda dia dan rekannya disuruh minum air yang dingin di bawah 1 derajat Celcius. Dan itu harus dihabiskan. Ditambah makanannya adalah ikan hidup yang harus mereka telan. Di situ Sanda mulai mengalami gagal jantung. Kondisinya semakin lemah. Tapi bukan diistirahatkan, malah dibuat semakin jadi. Di tengah itu, mereka juga berulang kali disiram air dingin dan wajib menelan makan makanan ekstrim yang sudah dibeli anggota tadi. Barulah jam 10 kurang 10 atau 21:50, kondisi Sanda dia sudah tidak sadarkan lagi. Pemandangan sudah kabur, muka sudah mulai pucat, tetapi tidak separah Sanda, karena dosis yang diberikan juga berbeda. Sanda dapat banyak, dan Sanda akhirnya dibiarkan tertidur di tempat kejadian. Tapi beberapa anggota menegaskan dengan cemas jika sebaiknya Sanda harus dibawa ke rumah sakit juga, rumah sakit terdekat. Dan dalam keadaan terpaksa, anggota akhirnya membawa
ke Rumah Sakit Universitas Nasional Antwerp sekitar jam 12 malam. Dokter patologi yang merawatnya bernama Werner mengungkapkan kalau Sanda mengalami gagal jantung, gagal multi-organ, dan darah tinggi akibat konsumsi air mengandung garam dalam kadar yang sangat banyak. Rumah sakit pun segera menghubungi keluarga Sanda, dan keluarga Sanda masih sadar sampai tanggal 7 Desember baru. Dia meninggal akibat pembengkakan otak parah. Polisi pun akhirnya mengolah TKP, di mana polisi menemukan beberapa bahan kimia dan beberapa potongan kain yang juga dipakai untuk mengikat Sanda. Barang itu dijadikan bukti persidangan beberapa personil di pengadilan tanggal 21 Januari 2019. Dalam persidangan tersebut, hakim berusaha melindungi beberapa personil tersebut karena sebesar 200 euro orang terdakwa masih merupakan orang terpengaruh di negara itu. Mereka hanya minta tebusan sekitar 200 euro, tapi jumlah itu sangat sedikit. Dan gelombang protes keluar dari para mahasiswa yang menyatakan jika hakim tidak asli, tidak transparan. Ulang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023, di mana para terdakwa mereka juga disuruh untuk mengabdi masyarakat selama 200 jam per orang dan membayar denda sebesar 403 juta rupiah. Banyak para aktivis dan pakar hukum yang beranggapan kalau hukuman mereka itu tetap tidak dapat bandingannya dengan perbuatan sering mereka lakukan pada Sanda Dia. Namun dengan hasil putusan valid yang dari hakim pengadilan Antwerp, ayah Sanda Dia harus mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Dan lagi pula beliau di Belgia hanya sebatas masyarakat kecil, imigran, dan tak memiliki kekuatan hukum apapun.